Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan ini Ibu akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat disebut juga fungsi berderajat 2 dalam X. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana fx-nya merupakan bayangan hasil dari x dan x-nya daerah asal, kemudian a-nya merupakan koefisien dari x kuadrat, b-nya merupakan koefisien dari x, dan c-nya merupakan bilangan konstan. Contohnya yaitu untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14, tentukan nilai fx jika x sama dengan 3 dan nilai x jika fx sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya untuk yang pertama yaitu kita substitusikan x-nya sama dengan 3, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14. Kita substitusikan x sama dengan 3-nya yaitu sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 dikurang 14 sama dengan 9 ditambah 15 dikurang 14 sama dengan 10. Jadi jika x-nya sama dengan 3, maka nilai fx sama dengan 10. Selanjutnya yang kedua yaitu fx sama dengan 0. Maka fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0. Kita dapat mencari x-nya dengan menggunakan faktorisasi atau memfaktorkan, yaitu x ditambah 7 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah 7 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Maka x1-nya sama dengan negatif 7 dan x2-nya sama dengan 2. Jadi jika fx sama dengan 0, maka terdapat dua nilai x, yaitu x1 sama dengan negatif 7 dan x2-nya sama dengan 2. Selanjutnya grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Jadi contohnya yaitu grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi yang paling sederhana. Yang pertama kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Jadi dalam tabelnya kita buat untuk nilai x, kemudian fungsinya yaitu x kuadrat dan bentuk pasangan berurutannya yaitu x, fx. Jadi yang pertama untuk x sama dengan 4, maka x kuadratnya sama dengan 16. Jadi bentuk pasangan berurutnya yaitu negatif 4, 16. Kemudian untuk nilai x sama dengan negatif 3, maka fungsinya yaitu negatif 3 kali negatif 3 yaitu 9. Maka bentuk pasangan berurutnya yaitu negatif 3,9 dan seterusnya sampai dengan x sama dengan 3, maka x kuadratnya yaitu 9 dan bentuk pasangan berurutannya yaitu 3,9. Dan untuk x sama dengan 4, maka x kuadratnya yaitu 16 dan bentuk pasangan berurutannya yaitu 4,16. Selanjutnya jika kita buat grafiknya, maka grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat akan simetris terhadap sumbu fx atau sumbu y. Jadi ditunjukkan seperti gambar berikut ini ya. Maka seperti yang kita kasih titik-titik terlebih dahulu sesuai dengan pasangan berurutnya, yaitu untuk x sama dengan negatif 4, maka fx-nya atau y-nya sama dengan 16. Kemudian untuk x-nya sama dengan negatif 3, maka fx-nya sama dengan 9 dan seterusnya sampai dengan x sama dengan 4, yaitu fx-nya 16. Jadi kurang lebih seperti ini ya gambar grafiknya. Dari gambar grafik tersebut, kita dapat menentukan nilai minimum terendah dan titik balik minimumnya, yaitu nilai minimumnya yaitu sama dengan 0.
Kemudian titik balik minimumnya yaitu letak dari nilai minimum itu, yaitu 0,0. Selanjutnya menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c menggunakan tabel. Jadi langkah yang pertama yaitu kita buat tabel terlebih dahulu yang memuat hubungan nilai x dengan nilai fx atau nilai y-nya berdasarkan daerah asal yang ditentukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan nilai fx atau nilai y-nya, kemudian kita bentuk menjadi pasangan berurutan yaitu x, fx atau x, y. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita gambar titik-titik dari pasangan berurutnya pada bidang koordinat. Kemudian yang keempatnya kita membuat grafik. Kita buat grafik fungsi y sama dengan fx berupa kurva mulus yang melalui titik-titik dari pasangan berurutan tersebut sehingga membentuk sebuah parabola. Contohnya yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 dan daerah asalnya yaitu x lebih dari negatif 5 kurang dari 3 dan x merupakan bilangan real yaitu bilangan nyata dari negatif 5 sampai dengan 3. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita buat tabel yang memuat nilai x dan nilai fx-nya. Yaitu jika x-nya sama dengan negatif 5, maka x kuadratnya yaitu 25 dan 2x-nya sama dengan negatif 10 dikurang 8. Jadi 25 dikurang 10 dikurang 8 sama dengan 7. Dan seterusnya sampai 3x sama dengan 3 yaitu x kuadratnya sama dengan 9, 2x-nya sama dengan 6 dan dikurang sama 8 yaitu 9 ditambah 6 dikurang 8 sama dengan 7. Selanjutnya kita bentuk pasangan berurutan dari tabel sebelumnya yaitu jika x-nya negatif 5 maka fx-nya atau y-nya sama dengan 7. Kemudian negatif 4, 0, kemudian negatif 5, negatif 3, negatif 5, kemudian negatif 2, negatif 8, kemudian negatif 1, negatif 9, dan seterusnya hingga 3,7. Kemudian kita gambar titik-titiknya, lalu kita buat kurvanya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa unsur pada grafik fungsi kuadrat, yaitu yang pertama sumbu simetri. Jadi sumbu simetri ini merupakan sumbu yang membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian yang sama besar atau sama lebar. Jadi grafik sumbu simetri ini berada di titik puncaknya. Kemudian yang kedua yaitu pembuat nol fungsi. Jadi pembuat nol fungsi ini merupakan titik potong sumbu x di y sama dengan 0. Kemudian untuk titik balik minimumnya yaitu nilai dari titik puncak pada grafik kuadratnya. Kemudian untuk nilai minimumnya itu nilai y pada titik puncak grafik kuadrat. Oh iya, mohon maaf ya anak-anak, untuk titik balik minimum ini merupakan letak dari titik puncaknya. Kemudian karakteristik grafik fungsi kuadrat. Jadi jika pada persamaannya pada fungsinya itu a-nya lebih dari 0, maka grafik fungsinya akan terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. Jika a-nya kurang dari 0, maka grafik fungsinya akan terbuka ke bawah dan fungsi tersebut memiliki nilai maksimum. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk penugasan silahkan anak-anak cek di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.